Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melawati Miftahul-Janah, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu tentang masalah transfer belajar, lupa, jenuh, dan kesulitan dalam belajar. Transfer belajar, transfer of learning. Istilah transfer belajar diambil dari dua kata, yaitu kata transfer dan belajar. Kata transfer diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya pergantian, serah terima, dan pemindahan. Sedangkan kata belajar, menurut KBBI, berarti sebuah berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Dari dua rangkai kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa transfer belajar adalah pemindahan atau pergantian keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya lagi. Faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar adalah 1. Proses belajar, 2. Hasil belajar, 3. Bahan atau materi bidang-bidang studi, 4. Faktor-faktor subjektivitas di pihak siswa, 5. Sikap dan usaha guru. Untuk mengurangi lupa dalam belajar adalah dengan cara meningkatkan daya ingat akal siswa, diantaranya off learning, belajar lebih, yaitu belajar dengan melebihi batas penguasaan atau materi-materi tertentu. Upaya ini dapat dilakukan dengan belajar lebih daripada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya, sehingga dapat memperkuat penyimpanan terhadap materi yang telah dipelajari. Lupa dalam belajar, lupa forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Menurut Bulow 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu. 2. Ada extra study time, tambahan jam pelajaran, yaitu upaya penambahan alokasi waktu pembelajaran, penambahan frekuensi kekerapan aktivitas belajar sehingga dapat memperkuat terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, ada mnemonic device, muslihat memori, yaitu upaya yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi. Contoh dari seorang mahasiswa yang menyontek saat ulangan akhir semester UAS, yaitu karena kesulitan mengungkapkan materi suatu mata kuliah yang dijelaskan oleh dosen. Hal tersebut karena dikatakan mahasiswa tersebut menyontek karena lupa. Faktor-faktor yang menyebabkan lupa yang terjadi dalam diri seorang dapat disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu lupa dapat terjadi jika terjadi konflik-konflik antara item informasi atau materi pelajaran yang ada di sistem. Untuk mengurangi lupa dalam belajar adalah dengan cara meningkatkan daya ingat akal siswa, diantaranya off learning, belajar lebih, yaitu belajar dengan melebihi batas penguasaan atau materi-materi tertentu. Upaya ini dapat dilakukan dengan belajar lebih daripada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya, sehingga dapat memperkuat penyimpanan terhadap materi yang telah dipelajari. Lupa dalam belajar, lupa forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya kita telah pelajari. Menurut Bulow 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan kita. Macam-macam mnemonic device, RAM, yakni sejak yang dibuat sedemikian rupa, yang isinya terdiri dari atas dan istilah. Sejak ini, kata ini lebih baik pengaruhnya jika diberi not sehingga dapat dinyanyikan. Contoh, nyanyian anak-anak TK yang berisi pesan moral. Singkatan dari terdiri atas huruf-huruf yang awal nama dan atau istilah, misalnya untuk mencegah qalqalah dalam ilmu tajwid dengan menggunakan singkatan baju di toko. Sistem pasang kata fake word system, yaitu sistem teknik mnemonik yang menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak paku pengait memori yang telah dibentuk berpasangan seperti panasnya api. Metode loci, method of loci, yaitu kiat mnemonik yang menggunakan tempat-tempat sebagai sarana penempatan kota dan istilah tertentu. Misalnya seperti Amerika Serikat untuk mengingat nama presiden pertama, yaitu seperti George Washington. Jenuh dalam belajar, definisi jenuh ialah dapat padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun itu. Selain jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan dalam aktivitas belajarnya.
Sering seorang mengalami jenuh belajar dalam bahan psikologi yang sering disebut dengan lazimnya disebut learning plateau, yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil guna meskipun telah melaksanakan proses pembelajaran. Waktu yang menyebabkan jenuh belajar adalah seorang yang kehilangan motivasi dan kondisi realisasi pada suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan. Munculnya kebosanan yang disebut biasanya boring dan keletihan fatigue karena kemampuan seseorang telah melewati pada batas maksimalnya dalam belajar. Menurut Krauss dalam bukunya Psychology of Learning, keletihan ada 3 macam, yaitu keletihan indera seperti mata, telinga, dan lain-lainnya. Yang menjadi faktor menyebabkan keletihan mental yaitu kecemasan seseorang terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri, kekhawatiran seseorang akan ketidakmampuannya mencapai standar keberhasilan bidang-bidang studi yang dianggapnya terlalu tinggi, terutama ketika seseorang tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tersebut, mempersaingkan yang ketat menuntut belajar keras, keyakinan tidak sama antara standar akademik dan meminum dan standar yang ia buat sendiri. Pada dasarnya, kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligasi rata-rata namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta memusatkan perhatian. Sedangkan penugasan diri dalam fungsi integrasi sensorik mentorik. Karakteristik kesulitan belajar yaitu adalah menurut Valet dalam Sukaji tahun 2000 terdapat 7 karakteristik yang menemui pada saat anak kesulitan belajar. Sejarah kegagalan akademik berulang kali, pola kegagalan dalam mencapai pembelajaran terjadi berulang-ulang. Tampaknya memantapkan harapan untuk gagal sehingga melemahkan usaha. Hambatan fisik, tubuh atau lingkungan dan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Adanya kelainan fisik, misalnya penglihatan yang kurang jelas atau pendengaran yang terganggu. Perkembangan menjadi kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang tidak mengambang. Kegagalan yang berulang kali yang mengembang harapan akan gagal dalam bidang akademik dapat meluar ke bidang-bidang pengalaman lain. Perilaku pengubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Namun, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap kesulitan belajar dapat timbul dengan label pada seseorang ada berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Pendidikan dan pola asuh yang tidak memadai, terdapat anak-anak yang tipe-tipe penguasaan dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar, pengumpulan data, usaha lain yang dapat dilakukan dalam usaha pengumpulan data bisa melalui kegiatan dan sebagai berikut: kunjungan rumah, case history, daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, meneliti tugas kelompok, melaksanakan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi. Pengolahan data. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam perolehan data adalah sebagai berikut. Identifikasi kasus, membandingkan antar kasus. Diagnosis adalah keputusan penentuan mengenai hasil dari diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak didik yaitu berat dan ringanannya yang dirasakan anak didik. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan dalam peserta didik, yaitu keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan peserta didik. Prognosis, keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis yang menjadi pijakan dalam kegiatan prognosis. Dalam prognosis dilakukan secara kegiatan penyusunan program atau penempatan ramalan mengenai bantuan yang harus dilakukan dan diberikan untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar melalui remedial testing untuk mata pelajaran tertentu. Treatment adalah pengakuan. Perilakuan di sini dimasukkan adalah untuk membantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan proses susunan atau terhadap proses. Perlakuan di sini yang dimasukkan adalah pemberian yang akan di tahap prognosis.
Bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis melalui bimbingan belajar individual, melalui bimbingan belajar kelompok yaitu melalui remedial testing untuk mata pelajaran tertentu, melalui bimbingan orang tua di rumah, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis yang ada pada pembelajaran yang sulit dipelajari oleh mahasiswa atau pembelajaran siswanya. Pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum, pemberian bimbingan mengenai cara yang baik, belajar yang baik sesuai dengan karakteristik atau pembelajaran. Transfer belajar merupakan kepindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu bidang studi yang lain atau kehidupan sehari-hari di luar sekolah, yaitu lupa adalah hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan kecakapan yang telah tersimpan dalam memori. Jenuh dalam belajar adalah yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil. Terus mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan peserta didik. Prognosis, keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis yang menjadi pijakan dalam kegiatan prognosis. Dalam prognosis dilakukan secara kegiatan penyusunan program atau penempatan ramalan mengenai bantuan yang harus dilakukan dan diberikan untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar melalui remedial testing untuk mata pelajaran tertentu. Treatment adalah pengakuan. Perilakuan di sini dimasukkan adalah untuk membantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan proses susunan atau terhadap proses. Perlakukan di sini yang dimasukkan adalah pemberian yang akan di tahap prognosis. Bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis melalui bimbingan belajar individual, melalui bimbingan belajar kelompok yaitu melalui remedial testing untuk mata pelajaran tertentu, melalui bimbingan orang tua di rumah, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis yang ada pada pembelajaran yang sulit dipelajari oleh mahasiswa atau pembelajaran siswanya. Pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum, pemberian bimbingan mengenai cara yang baik, belajar yang baik sesuai dengan karakteristik atau pembelajaran. Transfer belajar merupakan kepindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu bidang studi yang lain atau kehidupan sehari-hari di luar sekolah, yaitu lupa adalah hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan kecakapan yang telah tersimpan dalam memori. Jenuh dalam belajar adalah yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil. Guna meskipun telah melaksanakan proses pembelajaran pada waktu tertentu. Kesulitan belajar adalah segala masalah atau hal yang mempengaruhi sistem belajar setiap individu atau kelompok sehingga proses penerimaan belajar sulit untuk berkembang dan diterima oleh setiap individu dan kelompok tersebut.